analisa saham potensi naik untuk pekan depan, tanggal 13 sampai 17 Juni 2022. Tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel YouTube saya. Video kali ini saya ingin berbagi trading plan kepada teman-teman untuk hari esok atau untuk pekan depan. Dan sebelumnya saya ingin berbagi dulu kepada teman-teman beberapa hal. Yang pertama ini yang ada di depan teman-teman. Jadi kenaikan harga saham itu tidak mulus seperti jalan tol ya teman-teman. Jadi setiap ada saham yang naik itu kurang lebih polanya seperti ini. Dia naik, akan tetapi polanya dia naik, kemudian dia turun koreksi, harganya akan koreksi atau turun, atau koreksi wajar lah, koreksi wajar kita sebut ya. Kemudian dia akan naik, kemudian dia turun lagi atau koreksi lagi, gitu. Jadi yang menjadi poin pentingnya di sini adalah setiap saham yang dia naik, dia pasti akan ada koreksi. Dan koreksinya ini koreksi wajar ya teman-teman. Jadi maksudnya koreksi wajar gimana? Maksudnya harga sahamnya akan turun, akan tetapi turunnya tidak melebihi turun di periode sebelumnya. Jadi dia turunnya nggak seperti ini. Nah kalau seperti ini kan dia turunnya lebih dalam ketimbang periode sebelumnya, gitu. Jadi setiap ada saham yang naik itu pasti akan ada koreksi, dan selama dia koreksinya tidak membentuk lower low, maka layak untuk kita temenin. Kalau kita sudah punya barangnya, hold dulu atau kita temenin dulu. Tapi kalau kita sudah punya barangnya, ketika harga sahamnya naik kemudian turun, dia membentuk lower low, jual. Entah itu kita take profit atau cut loss sebelum harga sahamnya turun lebih dalam lagi. Jadi selama belum membentuk lower low, boleh kita masuk atau boleh kita beli saat koreksi di higher low. Tetapi kalau dia sudah membentuk lower low, kalau kita belum punya barangnya, jangan dibeli. Dan kalau kita sudah punya barangnya, segera keluar sebelum harganya lebih dalam lagi. Lalu kemudian pola kenaikan saham itu seperti ini teman-teman. Jadi kurang lebih trading plan yang saya susun itu seperti ini. Saya mencari saham yang sedang uptrend. Gitu teman-teman. Jika teman-teman perlu ini, silahkan boleh di screenshot kemudian lanjut. Sedikit saya ingin berbagi kepada teman-teman. Jadi kalau kita menemukan harga naik dengan volume yang naik, maka kita beli. Jadi style saya itu buy on breakout, beli saat harga naik. Boleh teman-teman membaca ini atau boleh di screenshot. Kemudian jika harga turun dan volume turun seperti ini namanya buy on weakness. Kita bisa masuk di sini. Tapi kalau saya sendiri, saya akan beli ketika dia sudah breakout. Tapi kalau teman-teman ingin mencoba ini, boleh. Yang penting yang perlu kita garis bawahi adalah kalau harga saham turun, akan tetapi volumenya turun, itu berarti wajar, gitu. Dan nggak usah panik. Atau kita bisa nunggu saat breakout. Maksud saya, kalau kita sudah punya barangnya, tapi harga sahamnya turun disertai volume yang turun, kita nggak usah panik. Tapi kalau kita belum punya barangnya, ya terserah teman-teman. Kalau style teman-teman beli di harga murah, boleh beli, tapi kita nggak tahu kapan dia akan naiknya. Kalau saya pribadi, kalau saya ketemu seperti ini, saya tinggal nunggu kapan dia breakoutnya dan beli saat breakout disertai volume. Lanjut, jika harga naik disertai volume yang rendah atau volume turun dan harga naik, maka saatnya jualan kalau kita sudah punya barangnya. Kalau kita belum punya barangnya, jangan masuk di situ. Gitu. Oke. Disclaimer on, ini bukanlah rekomendasi atau bahkan bukan ramalan. Bukan ajakan jual atau beli sebuah saham. Segala risiko apapun ditanggung masing-masing pribadi teman-teman. Dan ini hanyalah trading plan saya pribadi yang saya susun dan saya lakukan dengan analisa teknikal berbasis VPI, volume price analysis, dan tentunya dengan kapasitas ilmu yang saya miliki. Langsung saja kita ke kode-kode saham yang sudah saya susun trading plan-nya. Yang pertama, ini ada saham berkode nasi. Jadi saya lihat
Saham nasi ini dia tertahan di harga 354. Dia tertahan di harga 352 teman-teman ya. Jadi besok rencana saya akan membeli ketika dia breakout melewati harga 2. Kemudian SL-nya di harga 340 dan take profit bebas suka-suka. Gitu. Saya melihat saham ini candle terakhirnya dia hammer yang menurut pandangan saya dia tuh sebenarnya mau naik tapi tertahan di sini. Entah tertahan karena waktu sudah closing atau gimana, yang penting dia tuh turun tapi dia ada perlawanan ke atas. Gitu teman-teman, ini ada jarum suntik di bawah bahkan disertai volume yang tinggi. Artinya apa? Artinya dia tadinya turun kemudian ada perlawanan ke atas, volumenya tinggi. Jadi ada dorongan cukup tinggi ke atas. Dari yang sebelumnya ini kan harga turun dan volume turun dibandingkan hari sebelumnya. Hari sebelumnya juga harga naik, volume naik, ini juga harga naik, volume naik dari hari sebelumnya. Jadi ya besok rencana saya kalau saham ini naik melewati harga 352 saya akan beli dengan stop loss di harga 340 gitu teman-teman ya. Dan selama belum ada perintah untuk jual, nggak usah panik. Kalau sudah punya barangnya nggak usah panik. Kalau belum punya barangnya, selama belum ada perintah jual, boleh dibeli. Perintah jual gimana? Membentuk lower low. Kalau belum ada lower low, ya boleh ditemenin. Kemudian yang kedua, kode CSKY. CSKY ini saya lihat ini dia nih, kita kan lihat nih kan volumenya tiba-tiba naik. Candle terakhir kemarin ada kenaikan volume yang disertai dengan kenaikan harga. Ya ini mungkin tanda reversal, tanda dia akan reversal atau pembalikan arah. Kita besok akan tunggu saja, bukan kita, saya mohon maaf ya. Rencananya saya besok akan menunggu di last price yang kemarin. Harga high-nya 74 dan stop loss di harga 70 gitu. Ini kan hari-hari sebelumnya dia sideways, kemudian pas hari kemarin Jumat kemarin atau candle terakhir dia naik disertai volume yang tinggi, tapi dia ada jarum suntik ke atas. Saya juga nggak tahu, ini mungkin kemungkinan besar bandarnya juga udah jualan di sini, tapi saya nggak tahu kalau bandarnya masih punya barang. Jadi keputusan saya akan menunggu di harga 74 ini. Jika dia breakout saya akan beli, tapi kalau dia nggak breakout saya nggak beli. Stop lossnya di harga 70 gitu. Oke, lanjut kode saham Wins. Dan saham Wins ini dia posisi lagi sideways ketika di harga atas. Jadi ini kan udah naik, kemudian dia sideways. Dan dari segi volume saya lihat di candle ini kan harganya naik disertai kenaikan volume di sini. Kemudian di hari ini 1, 2, 3, 4 volumenya selalu rendah. Jadi saya pikir mungkin bandarnya masih punya barang dan saya tunggu besok. Sebagai konfirmasi saya akan menunggu jika dia breakout high last candle. Harga berapa nih? High-nya harga 194. Jika dia breakout 194 saya akan beli, stop loss di harga 186. Dan selama mungkin dia ya mudah-mudahan dia masih ada di dalam paralel candle ini atau support resisten yang miring. Kalau dia masih ada di dalam paralel candle ini ya nggak apa-apa, boleh ditemenin dulu atau sesuai dengan profil resiko teman-teman. Kalau saya pasang stop loss di 186. Ketika dia turun dan saya sudah punya barang, saya akan jual. Kemudian lanjut
kode saham MARK, MARK. Nah, saham ini sebenarnya dia membentuk ini ya teman-teman ya. Ini tadi belum saya gambar cup and handle. Apakah mungkin di periode ke depan dia akan melanjutkan cupnya seperti ini sehingga dia naik ke sini. Kalau seumpama dia naik ke sini, akan kemungkinan besar dia akan naik lagi ke atas. Dan kalau dilihat dari candle terakhirnya, ini sebenarnya menarik ya teman-teman ya. Beberapa hari kemarin sampai candle terakhir ini dia selalu ada perlawanan. Dia sebenarnya dia mau turun tapi selalu ada perlawanan. Entah warna merah candlenya atau warna hijau, pokoknya dia ada perlawanan naik ke atas. Apalagi candle terakhir kemarin disertai volume yang besar gitu. Jadi rencananya saya besok akan menunggu di harga 1135. Saya tunggu di harga 1135, stop lossnya di harga 1115 gitu. Mudah-mudahan aja ini benar. Kalau misalkan ini benar, lumayan. Beli di sini, kita temenin sampai atas ke atas. Ya besok sebagai pembuktian kita lihat respon market besok. Kemudian selanjutnya kode DGNS. DGNS. Nah, DGNS ini juga cup and handle. Ditambah lagi ini dia kenaikan harga disertai kenaikan volume. Setelah hari ini kan volumenya rendah terus. Nah, mungkinkah dia akan membentuk cup lagi seperti ini? Kalau dia benar membentuk cup, kemungkinan dia akan naik lagi ke atas. Dan sebagai konfirmasi, jika dia breakout resisten, saya akan beli di harga high last day 310 dan stop lossnya di harga stop lossnya harga 296. Oke, lanjut lagi kode selanjutnya ada saham yang flash sale. Jadi flash sale itu bagi saya saham flash sale itu yang worth it, itu yang sedang uptrend, yang trennya sedang naik. Tren naik, kemudian ada penurunan harga disertai penurunan volume setelah hari sebelumnya dia harga naik dengan volume yang naik. Ini namanya flash sale. Bagi saya ini flash sale karena saya kemarin alhamdulillah cuma dari MDLN itu posisi seperti ini, hampir mirip flash sale. Nah, jadi rencana saya besok ini kan apalagi nih historinya harga naik, volume naik, kemudian 2 hari harga turun dan volume turun, ini naik, volumenya harganya naik, dan kemarin harga turun dengan volume turun, kemungkinan dia akan, kalau dia ngikutin di hari kemarin, kemungkinan masih ada sehari lagi dia turun harganya disertai volume yang turun. Maka kalau benar seperti itu ya udah, kita tenang aja. Yang penting saya akan menunggu, atau mungkin besok saya mau beli 1 lot dulu buat nitip sendal lah. Oke, rencana saya akan beli ketika dia breakout di harga. Nah, perkiraan saya mungkin dia besok akan turun lagi. Kalau turun disertai volume yang rendah, saya akan tunggu dan saya akan jemput di harga 212. Stop lossnya harga 206. Pokoknya insya Allah besok saya mau beli 1 lot dulu. Beli 1 lot, entah besok di mana, mungkin dia turun lagi saya beli 1 lot, atau dia naik. Yang penting kalau dia turun dengan volume yang rendah itu wajar, nggak usah panik, atau bisa temenin. Dan saya akan beli ketika dia udah naik pokoknya, kalau dia breakout. Tapi kalau ternyata besok dia harga naik dengan volume naik, saya akan langsung beli. Atau mungkin kalau dia
harga naik volume kecil ya saya wait and see dulu, atau mungkin jika harga turun dengan volume yang naik saya nggak akan beli. Itu artinya kalau harga turun volume naik berarti bandarnya jualan. Lanjut, selanjutnya ada kode saham Andi. Ini juga flash sale teman-teman ya, dari hari sebelumnya. Nih mohon maaf, sebelumnya kan dia uptrend, jadi maksud saya harganya kalau dilihat dari candle hari ini dia sedang uptrend, dia masih di dalam area parallel candle atau support resisten yang miring. Dan di tanggal 8 Juni ini kan harga naik disertai volume yang naik, apalagi ini kenaikannya nggak ada jarum suntik ke atas. Dan 2 hari terakhir dia harga turun disertai volume yang turun. Mungkin ini flash sale. Maka saya akan menunggu jika dia breakout harga 770. Saya akan menunggu ketika dia sudah breakout harga 770 dan stop lossnya di harga 755. Seperti pada yang flash sale tadi di kode saham TRIS, penjelasannya sama. Jadi kalau harga turun disertai volume yang rendah, santai aja, saya akan santai, tetap saya akan temenin di sini, atau mungkin insya Allah besok saya akan beli satu lot dulu bahan hitam sendal biar lebih mudah memantaunya ada di portofolio. Lanjut, selanjutnya kode saham GJTL. Gajah Tunggal. Ini mungkin kalau dilihat dari historinya, ini kan dia kan sedang uptrend. Kalau dilihat dari historinya, setelah harga naik dan volume naik, dia akan turun. Nah, mungkin dia akan turun dulu. Besok saya akan wait and see dulu. Kalau memang dia harga turun dengan volume yang rendah, santai aja. Karena kemungkinan masih akan bisa naik lagi. Yang penting saya akan menunggu di harga high class candle, yaitu harga 735, dan stop loss saya harga 710. Kemudian saham berikutnya, saham KBLM. Saham KBLM terakhir kemarin harga naik disertai volume yang tinggi. Jika dilihat dari histori sebelumnya, setelah kenaikan harga yang disertai kenaikan volume, dia akan ada koreksi dulu. Nah, mungkin besok akan koreksi. Kita tunggu aja. Ya kalau koreksi kita tenang aja. Selama tidak membentuk lower low. Itu prinsip tetap bagi saya. Kalau nggak membentuk lower low masih layak saya pantau. Tapi kalau sudah membentuk lower low, lupakan. Rencana saya di saham ini kalau dia besok naik di harga sampai harga 320, saya akan masuk di harga 320 dan stop lossnya harga 294 stop lossnya. Tapi kalau ternyata besok dia turun, ya nggak apa-apa. Justru itu yang diharapkan. Karena dari histori sebelumnya kan pasti, bukan pasti, mohon maaf. Jika dilihat dari histori sebelumnya, setelah kenaikan harga disertai kenaikan volume, dia akan turun. Ya kalau dia turun dengan volume yang rendah, kita tunggu. Selanjutnya, kode saham Bluebird. Oh, Berkah Prima Jaya, bukan Bluebird. Berkah Prima Perkasa. Ini kalau kita lihat dari histori sebelumnya, mungkin dia akan koreksi dulu. Nah, ini kan dia harga naik, volume naik, dia koreksi. Setelah koreksi, harga naik, volume naik. Nah, ini kan menariknya seperti ini, teman-teman. Nih, dia naiknya selalu keren aja. Menurut saya dia naiknya keren.
Dia naik, ini turun, ini naik, pasti naik ya. Maksudnya naik dengan harga yang lebih tinggi dari harga periode sebelumnya. Ini turun, ini naik, ini naik. Kita tunggu besok. Kalau lihat dari historinya, mungkin dia akan turun, akan koreksi. Selama koreksinya dengan volume yang rendah, santai aja. Malah justru itu yang kita harapkan. Kalau dia turun dengan volume rendah, saya akan nitip sandal satu lot. Rencana saya kalau besok dia breakout harga 370. Saya akan tunggu di harga 370 dan stop loss saya di angka 358. Tapi saya berharap besok dia akan koreksi. Ya, kita lihat besok. Kemudian berikutnya saham MDLN. Ini dia yang kemarin saya cuan dari flash sale saham MDLN. Ini saham MDLN. Nah, ini tuh kemarin saya hari Jumat, saya ngelihat pagi hari itu dia turun, di harga turun dan volume tuh turun banget, lebih kecil dari volume hari Kamis. Tahu-taunya sekitar menjelang selesai sesi 1, sekitar jam 11 lewat sedikit, 11 lewat 15 lebih, dia naik, ada spike volume disertai kenaikan harga. Wih, dia naik. Saya agak telat sih sebenarnya karena saya lagi buang air. Nah, saya masuk di sesi 2 di awal pembukaan sesi 2 dan benar alhamdulillah saya cuan, saya berhasil menjual di harga ini kan high-nya 124, saya jual di harga 122. Untung alhamdulillah saya nggak greedy, jadi saya pokoknya jual secukupnya karena dia kemarin udah berat naiknya. Ternyata harganya turun, alhamdulillah saya udah jual. Dan besok kalau dia harga turun disertai volume yang rendah, itu yang kita harapkan. Iya teman-teman, jadi flash sale tuh kayak gini, harga naik, volume naik, kemudian di hari selanjutnya harga turun, volume turun, ini flash sale. Nah, hari berikutnya harga naik, volume naik. Jadi kalau kita bisa beli di sini, hari esoknya cus tinggi, tapi kan ini kan saat opening di bawah, yang penting nggak usah masuk sih. Makanya saya itu kemarin cuman beli 1 lot. Saya kemarin nitip 1 lot di sini. Nah, nitip 1 lot di sini. Terus pas kemarin pagi saya tunggu kan, oh nggak naik-naik. Akhirnya tak tinggal, taunya jam 11 lewat dia naik. Saya agak ketinggalan dan saya masuk di sini nih, masuk di sesi 2. Pembukaan sesi 2 saya masuk, alhamdulillah bisa sempat cuan. Dan rencananya besok kita tunggu, mohon maaf, saya akan menunggu di harga 124. Stop lossnya di 115. Oke, tapi kalau besok harganya turun disertai volume yang turun, itu yang saya harapkan. Terakhir, saham Power. Saham Power, posisi dia lagi uptrend jangka panjang ya teman-teman ya. Tapi last candle ada jarum suntik. Jadi ya terus kalau ada jarum suntik kenapa ya? Mungkin di sini bandarnya jualan, tapi kita juga nggak tahu. Saya bukan dukun, bukan peramal, dan ini juga bukan konten ramalan. Jadi kita tunggu aja besok. Kalau lihat dari historinya, dia kan ini kan koreksi naik, mungkin ini esok akan koreksi ya, nggak tahu. Rencana saya akan beli di high last candle 750 dan stop loss saya di harga 735. Sip. Dan semoga hari-hari kita selalu beruntung. Mudah-mudahan hari esok adalah hari keberuntungan bagi kita. Dan salam cuan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, silahkan subscribe channel ini untuk sebagai dukungan teman-teman
di channel ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, tulis di komentar ya.